Sebuah fakta data, setiap tahun pertumbuhan jumlah Bitcoin meningkat sekitar 2%-an dari jumlah yang beredar saat ini, atau sekitar 300.000 sampai 350.000-an Bitcoin baru. Diperkirakan sekarang sudah mendekati angka 18,9 juta dari target yang beredar 21 juta. Alias, kalau dihitung sederhana, di tahun 2030, 100% Bitcoin sudah stop, tidak ditambang lagi. Kalau hal ini bisa tercapai dan benar, tidak ada lagi penambahan Bitcoin beredar, Bitcoin bisa jadi game changing ekonomi dunia. Mengapa game changing? Kita semua tahu sekarang banyak negara yang sudah tidak lagi percaya meletakkan devisa negaranya dengan dolar, tetapi mulai menggunakan kembali emas. Dan jangan kaget, kalau banyak negara, terutama negara yang bervisi ke depan, akan menggunakan Bitcoin sebagai devisa negaranya. Inilah rencana Newmind ke depan dalam sisi keuangan negara, yaitu menggunakan emas dan Bitcoin perlahan-lahan dari tahun 2024 untuk menggantikan tumpukan kertas US dollar dan surat hutang US dollar. Untuk itu semua, apakah dolar dan Amerika akan diam saja? Kita semua tahu bahwa Amerika akan mengembargo, melakukan sanksi ekonomi pada negara yang tidak taat pada sistem dolar. Tidak menggunakan dolar dalam transaksi antar negaranya pasti dihukum Amerika. Namun sejak Rusia mempunyai rubel backed by gold dan Tiongkok di dalam transaksinya dengan Rusia, baik ekspor Tiongkok ke Rusia yang merupakan 19% impor Rusia dan ekspor Rusia ke Tiongkok yang merupakan 4% impor Tiongkok, kedua negara tersebut setuju menggunakan rubel sebagai basis transaksi alias based on gold juga. Keduanya dalam 6 bulan ini sudah meningkatkan transaksinya lebih dari 30% yang akan membuat ikatan keduanya Rusia-Tiongkok menjadi tambah akrab dan solid. Ini membuat Amerika sekali lagi marah dan kalah taktik. Amerika serba salah. Sekarang dolar yang dicetak kebanyakan, suku bunga tinggi, inflasi tinggi, dan dunia mulai melawan tidak pakai dolar. Terutama negara-negara yang pro-Rusia yang mengakibatkan turunnya demand terhadap dolar. Sesungguhnya inilah masa untuk Indonesia, negara-negara yang terikat dengan dolar mulai bergerak melepaskan belenggu dolar. Boleh pakai rupiah backed by gold, boleh juga pakai rubel selama backed by gold. Rindu banget deh punya negara dan pemimpinnya yang kelas dunia, yang tahu masalah dunia dan tahu menyelesaikannya, dan ikut bermain aktif, bukan hanya diplomasi tatap muka, meeting foto-foto. Perlu lebih agresif lagi, dan saat ini peluang terbaiknya adalah peluang untuk memulainya. Jadi apa yang Indonesia harus lakukan? Pertama adalah membangun narasi di kalangan ilmuwan ekonomi dunia. Lakukan diplomasi dan dukung kampanye dedolarisasi, namun tidak menyakiti dolar yang akan membuat Amerika marah. Ada cara elegan. Dolar berkurang cengkramannya, Amerika berkurang pengaruhnya, namun dikompensasikan dengan kemakmuran dalam negeri Amerikanya. Kita semua pasti tahu bahwa sistem ekonomi dunia disanggah menggunakan dolar, transaksinya terbukti tidak membuat dunia semakin kaya, menjadi sejahtera, tidak membuat dunia semakin sejahtera, dan tidak membuktikan tidak ada perang. Maka kalau rumus ekonomi apapun jurusnya, kita hilangkan dolarnya diganti dengan emas dan Bitcoin, percayakah Anda, dunia akan stabil ekonominya. Harga telur 20 tahun ke depan akan sama. Harga barang produksi bahkan setiap tahun bisa deflasi, turun 1% nilainya setiap tahunnya, sampai 20 tahun ke depan sebelum stabil selamanya. Dunia ini dari dulu punya mimpi, harga barang nilainya tetap selama tahunan ke depannya. Dan dapat dipastikan selama pakai dolar, dan dolar dicetak berlebihan, dan dolar diedarkan dengan sistem hutang, pakai surat berharga yang ada bunganya, lupakan dunia akan sejahtera. Solusi menggunakan currency backed by gold adalah yang terbaik, di mana langkah awalnya seperti apa yang MMT lakukan, yang telah diterapkan di dinaran. Pakai berat emasnya dalam transaksinya, pakai gramasi emasnya aja sekalian, tak usah buat uang fiatnya lagi. Bisa transaksi fisik pakai micro gold untuk di bawah 1 gram, bisa pakai fisik emas juga di atas transaksi 1 gram, atau pakai digital seperti kita semua tahu. Transfer banking system merupakan transaksi 90% dari transaksi mata uang dunia. Dinaran adalah digital gold banking transaction, bukan hanya sarana jual beli emas. Di seluruh dunia, uang fiat, fisik uangnya itu hanya 20% yang dipakai transaksi di dunia. Bahkan di Tiongkok tinggal 10%. Semakin kesini, dunia semakin cashless, dan underlying transaksi terbaik tetap emas, gramasi emas. Ini bukan promosi dinaran yang diciptakan oleh 3 pakar ekonomi yang salah satunya adalah pengusaha papan atas mantan menteri. Namun, ini lebih dari kegelisahan bersama akan tidak adilnya dolar menjajah dunia dan adanya dogma di kepala ekonom-ekonom dunia yang sudah disekolahin Amerika dengan ilmu Amerika, yaitu menyembah dolar dan takut kepada Amerika. Kalau Bitcoin, emas itu tumbuhnya masih lama, masih terus ditambang dan masih terus meningkat cadangannya sesuai kebutuhan pasar. Namun Bitcoin suatu saat nanti jumlahnya tetap 21 juta, di mana Bitcoin yang dalam jumlahnya tidak ada penambahan akan jadi patokan nilai baru yang selalu stabil, penyeimbang, penambah jumlah emas. Karena itu gold
backed by Bitcoin adalah misi dunia setelah tahun 2045. Setelah di tahun 2045, Indonesia Emas adalah menggunakan 60% transaksi dunia menggunakan emas. Dan di tahun 2070, 100% transaksi di dunia menggunakan emas, di mana harga emas disanggah oleh Bitcoin. Kalau saat ini ada 120 triliun dolar uang beredar, jumlah emas hanya 100 ribu ton emas atau senilai 10 triliun dolar saja. Maka emas dunia cadangannya harus meningkat ke 1 juta ton, dan 21 juta Bitcoin senilai 1 triliun dolar saat ini akan menjadi 10 triliun dolar di tahun 2045 dan akan menjadi 50 juta dolar di tahun 2070. Di mana cadangan 1 juta ton emas di tahun 2070 akan membuat dunia seimbang, balance di antara nilai pasar, jumlah barang produksi, dan emas sebagai alat transaksi. Dan sejak tahun 2070 ke depan, dunia tanpa inflasi, dunia tanpa bunga. Yang jadi pertanyaannya, apakah Indonesia pemimpinnya?